ada map sensor manifold absolute pressure, fungsi untuk mendeteksi kevakuman pada saluran masuk akibat hisapan dari mesin. Cara kerjanya mengubah nilai kevakuman menjadi nilai tegangan pada yang dikirim ke ECU. Letak pada saluran intake manifold. Kedua ada IAT, intake air temperature sensor, berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk ke mesin. Letak di ruang filter udara sebelum masuk ke mesin. Ketiga ada TPS atau throttle position sensor. Sensor ini berfungsi untuk memantau posisi throttle dan memberikan informasi ke ECU tentang posisi katup throttle. Kegunaan untuk mengetahui presentasi pembukaan katup gas throttle valve saat pedal gas diinjak. Terletak pada bodi throttle atau throttle body. Keempat ada oksigen sensor. Oksigen sensor berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang dari hasil sisa pembakaran mesin. Letak di knalpot sekitar katalis converter atau exhaust manifold. Knock sensor. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi knocking atau mengelitik pada mesin. Cara kerja, bila terjadi knocking, ECU akan mengirim timing pengapian untuk mundur hingga knocking hilang, kemudian dimajukan kembali. Letak dari knock sensor adalah di blok mesin. Keenam ada CKP atau crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU. Kegunaan, data digunakan ECU untuk mengatur waktu penyemprotan bahan bakar, lamanya penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar saat deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Letaknya ada di dekat crankshaft. 7. CMP atau camshaft position sensor, berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft dan memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Letaknya ada di dekat camshaft. Kedelapan ada WTS. WTS atau water temperature sensor berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Letak pada saluran pendingin mesin atau di water jacket. Sensor ada akuator. Akuator berfungsi sebagai komponen yang melaksanakan perintah dari ECU, Electronic Control Unit, setelah ECU memproses data dari berbagai sensor. Pertama ada injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Letaknya pada intake manifold menuju silinder. Kedua ada ISC atau idle speed control, berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle stasioner mesin dengan mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar saat pedal gas tidak ditekan. Idle speed control terletak pada saluran bypass throttle body. Berikutnya ada VSV, vacuum switching valve. Vacuum switching valve berfungsi untuk membawa uap bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang bakar sesuai perintah ECU. Letaknya ada pada saluran sistem purge canister. Selanjutnya ada oil control valve. Oil control valve berfungsi untuk mengontrol tekanan oli pada mesin mobil. Oil control valve terletak pada sistem pengemasan mesin. Yang berikutnya ada electric cooling fan. Electric cooling fan berfungsi untuk menghidupkan kipas listrik pendingin jika temperatur mesin menjadi panas. Letaknya terhubung dengan kipas radiator. Berikutnya ada Electronic Spark Advance atau ESA. ESA berfungsi mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan berdasarkan input dari sensor-sensor. Menggunakan sistem distributorless ignition system atau DIS. Letaknya sebagai bagian dari sistem pengapian. Control fuel pump berfungsi untuk mematikan kerja pompa bahan bakar ketika mesin dalam keadaan mati. Terletak atau terhubung dengan pompa bahan bakar. Selanjutnya ada check engine lamp yang terdapat pada dashboard.
berfungsi untuk memberitahu pengemudi tentang adanya masalah pada sensor-sensor di sistem EV. Dan berikutnya ECU yang sebagai otak yang mengontrol kerja akuator pada sistem EV berdasarkan data dari sensor. Letaknya biasanya berada di bawah dashboard atau kompartemen mesin.